Aduh, Orang buta ini nggak bisa lihat jalan ya. iya kan, tapi yang buta ini cantik juga ya. Kamu berani ya? Mata saya memang sudah buta, tapi ilmu bela diri yang dipelajari di militer masih bisa dipakai. Mau mati. Lepas, lepas. Dasar perempuan brengsek. Kak Xiao Yue, hari ini temani kami berdua main-main yang seru. Minggir sana, coba sentuh dia lagi. Aku sudah hafal langkah kaki kalian. Lain kali, bukan cuma lutut kalian. Pergi. Kak, kamu baik-baik saja? Sudah larut malam begini, lagi hujan pula. Kebetulan saya baru selesai antar pesanan ini. Mau saya antar pulang, sekalian jalan? Tidak usah, saya naik taksi saja. Kak Xiao Yue, tunggu sebentar. Ini adalah bunga mawar kesukaanmu. Kebetulan saya beli saat mengantar barang tadi. Terima kasih. Kalau begitu, hati-hati di jalan saat pulang nanti. Saya pergi antar pesanan dulu. Halo Bu, Saya sopirnya. segera sampai. Tolong tunggu sebentar. Baik. Nomor ekor, 11.52. kita berangkat. Ini aroma lavender. Iya. Minum air. Bisa menjadi. Apa kamu suka bunga mawar? Maaf ya, selalu ada saja orang yang buta, nggak tahu diri. Ada bau cairan disinfektan dan juga bau darah. Sekarang kami sisipkan berita kilat malam ini. Belakangan ini, 3 wanita muda di kota kami berturut-turut tewas di malam hari. Pelakunya hingga kini belum tertangkap. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati keluar di malam hari. Jika menemukan orang mencurigakan, segera hubungi polisi. Kenapa tidak diminum airnya? Kenapa tidak minum air? Pak, aku agak mabuk perjalanan. Mau muntah, bisa tolong buka jendelanya? Di luar dingin. Sebentar lagi sampai. Tidak bisa, Pak. Aku tidak tahan lagi. Tolong berhenti di pinggir jalan. Pak, bisa cari toilet? SPBU juga boleh. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sudah kubilang sebentar lagi sampai. Pak, aku mau ke toilet. Kamu belum menjawabku. Apa kamu suka bunga mawar? Ya, aku suka bunga mawar. Baik. Aku akan mengantarmu sendiri dengan seikat besar bunga mawar. Maksudmu apa? Halo Nona, saya sopir taksi online. Kamu di mana? Sudah lama saya menunggumu.
Aneh, Kak Xiaoyue meski tidak bisa melihat, tapi lampunya tidak pernah dimatikan di malam hari. Siapa kau? Berhenti. Berhenti. Ini obat penidur. Kak Xiaoyue, apa kau ada di rumah? Halo, Halo? Kak Xiaoyue, kau di mana? Joko Santoso. Aku juga tidak tahu aku di mana. Sepertinya aku diculik oleh seorang pembunuh. Kak Xiaoyue, jangan panik. Cari tempat yang aman dulu, sembunyi. Aku punya lokasimu. Aku akan menjemputmu sekarang. Baik. Bunga mawar kecil. Sayang, kau tidak bisa kabur. Aku tahu betul tempat ini. Keluar, aku melihatmu. Keluar, aku lihat kau. Tidak, napasnya dan detak jantungnya tidak normal. Dia cuma menipuku. Dia sama sekali tidak yakin posisi tepatku. Mawar kecil, sabar sekali kau. Kau wanita paling istimewa yang pernah ku kenal. Kau berbeda dari mereka. Mereka biasa saja. Mereka cinta uang. Jadi terpaksa. Ku jadikan mereka koleksi abadi. Agar mereka benar-benar kembali suci. Kau suka bunga mawar. Pacar pertamaku juga suka mawar. Kalau kau keluar sekarang, aku janji tidak akan membunuhmu. Kita main yang lain. Bagaimana? Tidak di sini ya. Ternyata di sini. Bunga mawar kecil. Telingamu bermasalah ya? Kak Xiaoyue.
Kamu baik-baik saja? Kak Xiao Yue, Kak Xiao Yue. Kamu bilang supirnya adalah pembunuh berantai. Ada buktinya? Saya tidak punya. Nona Lin, kamu tidak bisa melihat. Mungkinkah ini salah paham? Pak, tinggi badan Anda adalah 12 cm. Berat badan sekitar 85 kg. 3 bulan terakhir mulai botak parah sedang menggunakan larutan minoxidil. Tapi hasilnya kurang baik. Bagaimana kamu tahu? Saat Anda berjalan mendekat, langkah kakinya berat dan mantap, jarak langkahnya stabil tinggi, dan berat badan tidak sulit untuk diperkirakan. Saat duduk, suara kursi menahan beban juga membuktikannya. Soal kebotakan porpori di kepala Anda, ada sisa-sisa bau obat yang samar saat berbicara. Suara aliran udara di atas kepala berbeda dengan orang yang rambutnya lebat. Baik, saya percaya padamu kalau begitu jelaskan secara detail tentang supirnya. Supirnya laki-laki sekitar 35 tahun tinggi badannya. Sekitar 195 cm jari telunjuk kanannya. Bagian dalam pangkal jempol ada kapalan tipis. Di tubuhnya ada aroma lavender yang samar. Berusaha menutupi bau formalin dan bau amis darah mobilnya, kursinya sangat licin, mungkin sering dicuci juga, ada bau amis darah yang samar dan bau disinfektan, lalu ada cakaran di lengannya. Saya menduga. Mobilnya adalah Nissan Sylphy standar mobil online. Suara mesinnya berat, perawatannya biasa saja. Pak, bentuk belakang mobil yang saya lihat dan garis bodinya, suaranya dalam sepertinya sebuah Audi A6L hitam. Audi A6L. Kamu yakin? Saya yakin saya melihatnya dengan jelas. Pak, yang saya dengar adalah Nissan Sylphy. Nona Lin, pendengaranmu sangat saya kagumi, tapi tipe mobil informasi spesifik seperti ini, mungkin keterangan saksi mata lebih jelas. Kami akan pertimbangkan semuanya. Kak Xiaoye, proses rekaman pernyataan sudah selesai. Pak Polisi Chen, mereka akan menyelidikinya. Aku antar kamu pulang dulu untuk istirahat ya. Mereka memang akan menyelidiki. Mereka akan menyelidiki berdasarkan apa yang kamu katakan. Bukan Kak Xiao Yue, aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Ya, yang kamu lihat. Kalian semua bisa melihatnya. Jadi, apa yang kalian lihat itulah kebenarannya. Kalau aku mengandalkan pendengaranku untuk melarikan diri dari tangan si orang gila itu. Mengandalkan penciumanku untuk mencium bau amis darah di mobilnya. Aku mengandalkan tanganku untuk merasakan cakaran di lengannya. Tapi pada akhirnya, hanya karena aku tidak bisa melihat, maka apa yang kudengar dan kesimpulan yang kuraih di mata semua orang tidak sebanding dengan apa yang kamu lihat, sebuah lampu belakang mobil yang bisa dipercaya. Aku tidak percaya padamu. Aku percaya padamu, Kak Xiao Yue. Tapi, mobil dan suara mobil mungkin terlalu mirip. Aku hanya takut polisi menyelidiki ke arah yang salah. Ya, seorang tunanetra. Salah dengar. Sangat wajar. Joko Santoso, terima kasih sudah menyelamatkanku tadi malam. Tapi urusanku, kedepannya tak perlu kamu pusingkan lagi. Kak Xiao Yue. Aroma lavender. Bagaimana dia bisa menemukanku? Dia tahu di mana aku tinggal.
Sekarang sudah larut malam, sepi tidak ada orang. Cepat, lebih cepat lagi. Mawar kecilku. Joko Santoso kamu ya? Kak Xiao Yue, Hati-hati sama orang itu. Jangan kejar. Kak Xiao Yue, kamu baik-baik saja? Dia, orang itu yang malam itu. Aku percaya kamu, Kak Xiao Yue. Aku merasakan ada bahaya. Dia pasti belum jauh. Tunggu aku. Jangan pergi. Kamu sendirian tidak akan bisa melawannya. Jangan pergi. Baik. Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Ayo. Murni, abadi, barulah keindahan sejati. Raga yang ternoda oleh nafsu tidak layak untuk ada. Kak Xiao Yue, sudah larut malam begini. Siapa yang menelepon? Halo, siapa ini? Siapa? Bicaralah. Aku bisa mendengar napasmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Selamat malam. Mawar kecilku. Gimana, Kak Xiao Yue? Siapa? Dia sudah datang ke rumahku. Jangan takut, Kak Xiao Yue. Aku akan telepon polisi sekarang. Aku minta Pak Chen untuk mengirim polisi melindungimu. Percuma. Polisi tidak mungkin menjaga 24 jam seorang tunanetra. Mereka punya prosedur dan aturannya sendiri. Pasti ada saatnya aku sendirian. Di lorong di jalan pulang. Bahkan, di dalam kamar ini. Kak Xiao Yue, kalau gitu aku yang jagain kamu. Mulai hari ini, aku antar jemput kamu kerja. Kalau kamu pulang, aku jagain di luar rumah. Selama aku masih bernapas, aku pasti tidak akan membiarkannya mendekatimu lagi. Selamat datang. Permisi, apakah Nona Lin Xiaoyue ada? Ada paket untuknya. Paket apa? Siapa pengirimnya? Tidak tahu, informasi pengirimnya anonim. Kak Xiao Yue, jangan bergerak, biar saya.
Ini kotak hadiah. Buka lihat isinya. Baik. Itu boneka. Kamu adalah bahan yang paling sempurna. Karya abadi berikutnya. Yaitu kamu. Dia. Ini. Si cabul itu. Kenapa dia mengirim boneka binatang? Ambil kembali. Kak Xiao Yue, barang ini tidak boleh disimpan. Sial. Ambil kembali. Ini bukan hadiah. Ini adalah petunjuk. Ini juga adalah tantangan resmi darinya. Kita tidak bisa membuangnya. Di sini. Sudah dijahit dengan sangat hati-hati. Sudut jarum masuk. Hampir tegak lurus. Tekanannya merata. Tegangan jahitan harus konsisten. Saat mengencangkan benang, buat simpulnya, harus rapi dan cepat. Di dalam ada sesuatu. Keras. Tidak besar. Tapi bentuknya. Tidak beraturan. Aku ambil gunting, kita gunting, lihat isinya. Jangan. Jangan dirusak. Serahkan saja ke polisi dalam keadaan utuh. Mereka butuh barang bukti. Tapi saat memberikan keterangan, aku melewatkan satu petunjuk penting. Petunjuk apa? Saat dia mengambilkan air untukku. Jari telunjuk kanannya dan pola kapalan di ibu jarinya. Lebih mirip. Terbentuk dari penggunaan alat bedah dalam jangka panjang. Lalu, di tubuhnya ada bau cairan disinfektan. Lebih pekat dari klinik biasa. Yang digunakan di sini bukan teknik menjahit biasa. Teknik jahitan berkelanjutan ini, ketepatan jarak antar jahitan, dan kontrol kekuatannya adalah yang profesional. Teknik bedah, pelakunya sangat mungkin memiliki keahlian seorang ahli bedah. Atau setidaknya pernah menjalani pelatihan medis ketat. Ahli bedah. Kak Xiao Yue, maksudmu si brengsek ini adalah seorang dokter? Mungkin, kamu benar. Dia seorang ahli bedah, tidak mungkin mengemudi taksi online untuk melakukan kejahatan. Kak Xiao Yue, aku... Sekarang kita tahu. Dia adalah seorang dengan latar belakang medis, mengendarai mobil mewah, ahli dalam menyamar, kriminal ber-IQ tinggi. Dia akan terus melakukan kejahatan. Kalau begitu kita harus bagaimana? Karena dia sudah mengincarku, maka kita jadikan ini sebuah kesempatan. Kak Xiao Yue, itu nomor dari tadi malam. Itu dia. Jangan diangkat. Itu surat tantangan. Akan kuterima tantanganmu. Kau sedang menonton, benar kan? Bunga mawarku. Kau masih sepintar itu. Permainan di antara kita telah dimulai. Aku menantinya. Kak Xiao Yue, baru saja kulihat sebuah mobil yang sangat mencurigakan. Sepertinya dia, tapi sudah pergi jauh. Serahkan penilaianku ini bersama kotak hadiah ini kepada Bapak Polisi Chen. Periksa dengan teliti isian di bagian perut. Nona Lin menilai ada sesuatu di dalamnya. Ini. Benar-benar gila. Segera bawa untuk tes DNA. Lihat apakah cocok dengan korban kasus hilang sebelumnya. Baik. Cepat. Selain itu, Lin Xiaoyue.
memberikan arahan penting. Pelakunya sangat mungkin memiliki keterampilan bedah. Fokuskan penyelidikan pada rumah sakit di kota ini, terutama rumah sakit swasta dan klinik kecantikan, pada ahli bedah mereka, khususnya yang baru-baru ini cuti dan perilakunya aneh, serta yang memiliki ketertarikan khusus pada aroma lavender dan bunga mawar. Ya, Mobilnya memang Audi A6L, tapi karena hujan, videonya agak buram. Plat nomornya tidak jelas. Di ruas jalan berikutnya, mobil itu juga tidak terekam. Joko Santoso, maafkan aku terlalu sombong sebelumnya. Aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa, jangan bilang begitu. Intinya, kita sekarang berusaha menemukan mobil ini. Mungkin kita bisa menangkap orangnya. Katanya bagian forensik kepolisian kota dapat pekerjaan yang menarik. Mencari orang dengan keahlian menjahit tingkat profesional. Kayaknya polisi sekarang sedang menyisir satu persatu orang-orang seperti kita yang pegang pisau bedah. Iya, Prof. Stefanus Halim sempat bilang di grup katanya. Polisi pernah konsultasi tentang jahitan kontinu. Di luar konteks medis, dibikin misterius banget. Loh, kamu juga tertarik? Cuma penasaran aja. Seniman macam apa? Sampai polisi sebegitu hebohnya? Bunga mawar kecilku, indera penciumanku, lebih tajam dari yang kubayangkan. Bukan cuma bisa mencium bau darah, tapi juga bisa membedakan jejak benang operasi. Sempurna banget. Bunga mawar kecilku, permainannya makin seru aja nih. Makasih ya udah kasih petunjuk. Kalau gitu, terpaksa aku singkirkan penghalangnya. Kurir yang mulut besar itu. Kayaknya nggak bisa dipertahankan. Kak Xiao Yue, polisi sudah menyelidiki. Tapi orang itu masih bisa mengirimkan boneka ke toko. Ini artinya dia terus memantau kita. Tempat kita juga sudah tidak aman. Aku tahu. Kita tidak bisa terus-terusan pasif seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia kenal mobilku, dia juga kenal aku. Kalau dia muncul lagi, aku pasti akan menangkapnya. Joko Santoso, jangan gegabah. Dia lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan. Dia mengirimiku boneka bukan cuma untuk menantang, tapi juga untuk menguji. Untuk mengacaukan penilaian kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tunggu hasil penyelidikan polisi dulu. Sementara itu, kita harus lebih mengenal dirinya daripada dia mengenal dirinya sendiri. Dia pasti akan datang lagi. Sebelum dia datang, kita harus bersiap-siap. Mobilnya rusak, bongkar saja. Seperti biasa, semua komponennya dibongkar. Belakangan diawasi ketat nih. Diawasi ketat, tetap harus urusin dulu buat Bapak. Soalnya Bapak pelanggan setia. Butuh bantuan? Mas, traktir aku minum dong. Ayo naik. Ayo naik. Kita mau kemana? Mas, kamu kerja apa? Tukang bersih-bersih. Bohong, masa tukang bersih-bersih bisa pakai jam tangan merek mahal, pakai baju bermerek?
Aku melakukan pekerjaan bersih-bersih untuk membersihkan sampah di dunia ini, membuat tubuh seperti kamu kembali ke keadaan paling awal, paling murni. Itu sendiri adalah sebuah penyempurnaan. Ngomong apa sih? Kamu mau kemana? Kenapa lihat aku seperti itu? Kamu tahu tidak, di kota ini ada banyak sampah seperti kamu. Parfum murahan, senyuman palsu, mencemari udara. Kasus hilang lagi. Lagi-lagi di sekitar tempat hiburan. Pelakunya benar-benar tidak tahu aturan dan sangat berani. Pak Komandan Chen, pemeriksaan kendaraan di seluruh kota masih belum ada perkembangan. Audi A6L hitam yang sesuai deskripsi jumlahnya sangat banyak. Dan pelakunya mungkin sudah menyamarkan mobilnya atau punya beberapa mobil cadangan. Perluas cakupan pemeriksaan, termasuk semua bengkel dan pasar mobil bekas. Aku tidak percaya dia bisa menghilangkan mobilnya. Hari ini sangat beruntung bisa mengundang ahli bedah jantung ternama kota ini, yang di usia 35 tahun sudah memenangkan penghargaan pisau emas, Dr. Wu Yu. Halo Bapak Wu. Halo host. Konon besok Anda akan pergi ke pusat konvensi internasional untuk pertukaran akademik selama 2 hari. Ya, saya pergi kali ini. Joko Santoso, orang di TV ini suaranya. Oh, Orang di TV ini suaranya. oh, dia adalah Dr. Wu Yu. Ahli bedah terkenal Xiao Yue. Ada apa? Frekuensi suaranya, irama napasnya dengan supir malam itu mirip 70%. Meskipun lebih tenang, lebih lembut. Tapi ciri dasarnya terlalu mirip. Tidak mungkin dia kan dokter terkenal. Iblis. Sering muncul dalam wujud yang paling tak terduga. Joko Santoso. Cari tahu jadwal publiknya sekarang. Dia sore ini di pusat perbelanjaan Bahari ada sesi tanda tangan buku baru. Bawa aku menemui dia. Sekarang acara tanda tangan resmi dimulai. Saya mau bicara sebentar dulu. Selamat datang semuanya datang ke acara tanda tangan buku bedah jantung. Saya pemimpin redaksi Wu Yu. Acara tanda tangan saya resmi dimulai. Mari kita berjabat tangan, Guru. Boleh, Kak. Sudah sampai. Kak, ayo kita antre di sana dulu. Baik. Halo Guru. Bunga mawarku, kamu ternyata secara sukarela datang ke area perburuanku. Meski tahu mungkin ini jebakan, tetap saja melangkah masuk. Keberanian dan kecerdasan ini sempurna sekali. Saya lihat ada seorang wanita yang kesulitan bergerak. Bisa tolong bantu dia duluan, biar dia yang duluan. Kak, dia memanggil kita. Bawa saya ke sana. Wah, Dr. Wu Yu sangat berwibawa ya. Iya, ganteng, kaya, dan humoris. Karakter juga baik. Benar-benar calon suami idaman. Halo, Bu. Dr. Wu. Buku Bapak tentang bedah jantung ya? Iya. Menceritakan bagaimana kehidupan. Berdetak dengan stabil dan teratur. Walau saya tidak bisa melihat, tapi pendengaran saya cukup baik. Suara Dr. Wu terdengar sangat stabil. Pasti saat melakukan operasi, tangan Bapak juga sangat mantap ya? Tentu saja. Baik di atas meja operasi maupun di tempat lain. Stabil adalah kualitas dasar seorang dokter bedah. Suaranya sangat cocok. Suaranya sangat mirip, nada bicara dan pilihan katanya. Semuanya mengandung keinginan mengontrol dan obsesi yang tersembunyi di balik sikapnya yang lembut. Tapi, aku belum yakin 100%. Dr. Wu, senang bertemu dengan Anda. Tidak, kulitnya terlalu mulus.
Tidak ada kapalan tipis di bagian antara ibu jari dan telunjuk akibat sering memegang alat. Ujung jari juga tidak terasa kasar sedikit pun. Sentuhannya sama sekali berbeda dengan supir yang kuingat. Maaf mengganggu, Dr. Wu. Joko Santoso, ayo kita pergi. Aroma mawar. Lin Xiaoyue, intuisimu yang tajam ini hampir saja membuatku ketahuan di hadapanmu. Untuk menyambut kontak jarak dekat ini, aku pakai minyak esensial asam buah khusus, merawatnya selama seminggu, melunakkan dan menghilangkan semua kemungkinan kulit kapalan tipis yang bisa membongkar identitas. Lavender ini dicampur dengan aroma lemon, tepat untuk menutupi bau disinfektan yang tidak kamu suka. Lin Xiaoyue, aku sudah tersingkir ya. Permainan ini jadi semakin menarik, mawar kecilku. Aku datang. Kak, minum air. Kak Xiaoyue, benarkah itu bukan Wu Yu? Kupikir dia. Tampak ragu sebentar. Suaranya mirip. Auranya juga sampai tingkat tertentu cocok. Tapi rasanya tidak sama. Tangannya yang kusentuh hari itu, bagian antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan, dan sisi dalam ujung jarinya, ada kapalan tipis yang jelas. Kulit bagian dalam pergelangan tangannya juga kasar. Sedangkan tangan Wu Yu terlalu halus. Seperti dirawat dengan sangat baik. Milik seorang yang tidak melakukan pekerjaan kasar, ahli bedah sejati. Mungkinkah tangannya memang sudah dirawat dengan sangat baik? Joko Santoso, coba ingat-ingat lagi wajah pelakunya hari itu. Besok kita ke kantor polisi lagi. Pak Polisi Chen, ini gambar pelakunya yang kubuat. Waktu itu sudah larut malam, pandangan tidak jelas. Saya hanya melihat sekilas, seharusnya kurang lebih seperti ini. Bapak Polisi Chen, sebenarnya saya curiga pada seseorang. Siapa? Ahli bedah jantung Kota Bahari, Wu Yu. Wu Yu? Dia kan yang pernah mengoperasi pejabat tinggi. Jangan cuma di Kota Bahari, di seluruh negeri pun dia termasuk yang terbaik. Xiaoyue, kenapa kamu mencurigainya? Ada 3 alasan. Pertama, sidik suaranya sangat cocok dengan pelaku. Kedua, dia punya keahlian bedah yang sangat presisi. Ketiga, Joko Santoso. Dia sepenuhnya mampu memiliki lebih dari satu mobil ini. Mobil hitam Audi A6L yang dipakai untuk kejahatan itu, tapi bukan berarti dalam kesehariannya dia hanya bawa mobil ini. Dia memanfaatkan penyelidikan kita terhadap Audi untuk menyembunyikan dirinya. Itu sangat mungkin. Xiaoyue, aku selalu kagum dengan kemampuan mendengarmu selama ini. Tapi Wu Yu adalah figur publik. Kalau tidak ada bukti kuat, kita tidak bisa menyentuhnya. Lagi pula sekarang Audi ini seperti menguap begitu saja. Mobil bisa hilang tapi kebiasaan tidak. Tolong fokuskan penyelidikan pada semua kendaraan atas namanya, serta apakah ada catatan perjalanan yang tidak biasa belakangan ini. Komandan Chen, tidak ada Audi atas nama Wu Yu. Catatan perjalanan BMW-nya juga normal saja pada dasarnya, cuma antara rumah sakit dan rumah. Oh iya, bisa juga diselidiki saat kejadian Wu Yu ada di mana, apakah ada saksi. Tapi kalau ditanya sekarang tanpa bukti, mana bisa dapat informasi yang berguna? Ya, dan malah akan membuatnya curiga. Tidak ada bukti, tidak ada petunjuk.
Untuk memecahkan kebuntuan ini, kita justru harus membuatnya curiga. Kalau Wu Yu bukan pelakunya, maka kita bisa mengesampingkannya dengan sendirinya. Kalau Wu Yu adalah pelakunya, dengan sifat sombongnya pasti dia akan main kucing-kucingan dengan kita. Xiao Yue, apa yang ingin kamu lakukan? Memancingnya masuk perangkap. Kak Xiao Yue, ini untukmu. Lotion tangan. Aku lihat tanganmu. Di musim dingin, kulitnya kering dan mengelupas. Oleskan sedikit untuk melindungi tangan. Baik, terima kasih. Halo? Apa? Bagaimana bisa begitu? Baik. Aku akan segera kembali. Kak Xiao Yue, ibuku tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Sedang dalam proses penyelamatan. Aku harus segera pulang. Kalau begitu, cepatlah pergi. Kalau begitu, kamu pulang sendirian. Tidak apa-apa. Hanya beberapa langkah lagi. Cepatlah pergi. Baik. Kalau begitu, saat kamu sampai rumah, kirim pesan padaku. Ingat. Lotion tangan. Memang sudah lama tidak digunakan. Tunggu. Di dalam lotion tangan biasa, gliserin dan urea. Memang bisa melunakkan keratin harian. Tapi untuk menghilangkan kapalan tipis yang sudah lama terbentuk dan membandel itu, diperlukan bahan yang lebih kuat. Asam buah konsentrasi tinggi, atau yang ditambahkan minyak rosehip yang punya kemampuan regenerasi dan perbaikan sel yang sangat kuat. Minyak esensial mahal seperti itu, dengan perawatan rutin, benar-benar bisa dalam waktu singkat melunakkan bahkan mengelupas kulit mati. Membuat tangan menjadi sangat halus. Tangan Wu Yu. Kehalusan yang tidak wajar itu. Aku ingat tangannya, selain bau cairan disinfektan, ada sedikit aroma bunga mawar. Aroma itu sangat mirip dengan merek khusus pesanan tertentu. Mawar kecilku, indera penciuman dan pikiranmu selalu bisa memberiku kejutan. Kamu membuatku merasakan kegembiraan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Nona, maaf ya. Aku tadi nggak lihat. Hampir saja, Dr. Wu. Nona Lin, kebetulan sekali ya. Mau aku antar ke rumah sakit? Nggak usah. Aku nggak kenapa-kenapa. Kamu sendirian di sini nggak aman? Wu Yu, kamu terlalu buru-buru. Nggak tunggu aku cari kamu. Kamu malah duluan datang ke sini, ya? Nggak perlu. Hati-hati. Dasar buta, nggak lihat jalan. Mau minta ganti rugi ya? Aku suruh orang bunuh kamu. Pergi. Kan sudah kubilang, daerah sini nggak aman. Aku antar kamu pulang ya. Boleh. Lin Xiaoyue lucu banget, sedang mengujiku. Maaf, tanganku terpeleset. Nggak apa, biar aku. Tali sepatumu lepas. Gimana kalau coba pintu sebelah? Aku tidak mungkin salah. Meski aku tidak bisa melihat, intuisiku selalu tepat. Intuisi terkadang bisa menipu. Kamu dan aku sama-sama sombong. Maaf.
Lihat, kan aku bilang benar. Intuisi terkadang tidak selalu seakurat itu. Sepertinya kamu sangat mengenal rumahku. Dr. Wu. Ada keluarga lain? Dulu punya adik perempuan. Sekarang sudah tiada. Bagaimana dengan Nona Lin? Aku juga punya adik laki-laki. Kemudian juga meninggal. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Kita semua pernah kehilangan orang terpenting. Dunia ini saat merenggut mereka. Tidak pernah peduli apakah itu adil. Jadi kita seharusnya lebih dari orang lain. Lebih bisa menghargai kehidupan yang berharga. Kamu dokter? Pasti lebih menghargai nyawa orang lain ya? Menghargai kehidupan. Nona Lin, manusia dibagi menjadi kelas-kelas. Jiwa juga sama. Jiwa yang kotor, munafik, serakah. Tidak layak dihargai. Tidak layak dihargai. Harus dibersihkan dengan nyawa orang lain. Untuk mengisi kekosongan di hati, ini sendiri adalah bentuk pelarian. Rasa bersalah, penyesalan. Perwujudan yang tidak mampu dan tak berarti. Bibir kamu tajam seperti pisau bedah. Mencoba membedah isi hatiku, tapi fungsi bibir adalah untuk menutupi gigi. Kalau terus-terusan nampakin gigi, tidak sopan, tutup mulutmu. Lebih enak dilihat. Kamu udah ngapain? Joko Santoso, berhenti. Dr. Wu baru saja menyelamatkanku. Sepertinya aku harus pergi. Joko Santoso, kok kamu sudah kembali? Bagaimana dengan ibumu? Jangan dibahas. Ibuku menipuku untuk pulang dan dijodohkan. Aku kesal banget. Kak, kenapa kamu berkeringat deras begini? Kamu baik-baik saja? Joko Santoso, pergi ke laci. Ambil satu cotton bud. Sama kantong plastik klip. Cepat. Di kuku jari telunjuk dan jari tengahku, ada sedikit sisa minyak esensial. Kamu ambil pakai cotton bud ini. Simpan di kantong plastik klip. Langsung serahkan ke Inspektur Chen untuk diperiksa. Kenapa sih, Kak? Minyak esensial ini, memangnya artinya apa? Aku hampir bisa memastikan Wu Yu adalah pelakunya. Tapi, masih ada satu hal yang perlu dikonfirmasi. Minyak esensial yang dia pakai di tangannya. Apakah merek Aesop, edisi custom premium? Jantung ya adalah organ paling rumit pada manusia.
Tugas saya adalah memotong dengan presisi bagian-bagian yang rusak dan sakit itu, agar kehidupan kembali ke kemurnian dan keteraturan. Halo, permisi, apakah ini Ibu Linsia Oyue? Iya, ini dari polisi. Kontak darurat di ponsel Anda adalah Joko Santoso. dia mengalami kecelakaan. Parah. Kami sekarang membawanya ke rumah sakit umum kota. Joko Santoso, Tabrak lari yang kejam. Kondisi korban sangat kritis. Segera ambil rekaman dari semua CCTV di sekitar lokasi kejadian. Fokus pada BMW hitam. Suster, dia bagaimana keadaannya? Korban kehilangan banyak darah. Tekanan darahnya turun. Stok plasma hampir habis. Minta bank darah segera kirim 2 unit darah golongan B. Baik, saya segera ke sana. Xiao Yue tenang saja. Joko Santoso pasti akan baik-baik saja. Pak Chen, jaket Joko Santoso, jaket yang dia pakai saat kejadian, di mana? Seharusnya disimpan bersama barang-barang pribadinya. Sedang dijaga di pos suster. Kenapa? Cepat bawa aku ke sana, cepat. Ayo. Pak Chen, minyak esensial di dalam ini, saya ambil dari tangan Wu Yu. Waktu saya berjabat tangan dengannya, saya langsung menyadari seorang dokter bedah, tapi tangannya sangat halus. Sama sekali tidak ada kapalan tipis yang seharusnya dimiliki karena sering memegang pisau bedah. Ini tidak wajar. Kamu curiga? Saya curiga dia pasti menggunakan minyak esensial perawatan kulit yang sangat kuat untuk sengaja menghilangkan ciri khas profesional di tangannya. Tolong segera bawa ini untuk diperiksa komposisinya. Ini kemungkinan besar adalah produk khusus yang sangat unik dan bisa mengarah padanya. Bandingkan komposisi minyak esensial dengan jejak yang ditemukan pada tubuh korban lainnya. Jika komposisi minyaknya unik, maka itu bisa menjadi bukti kunci yang menghubungkan identitas samarannya. Xiao Yue, Joko Santoso, sudah lepas dari bahaya maut. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Komandan Chen, ada temuan baru dari CCTV. Pada rentang waktu kejadian, sebuah BMW seri 5 hitam, dia pernah terlihat sering muncul di sekitar rute pengantaran Joko Santoso. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Dan setelah dibandingkan, model mobilnya dengan yang sebelumnya disaksikan dan dideskripsikan oleh Joko Santoso, pada dasarnya cocok. Selain itu, kami sudah memeriksa informasi pendaftaran kendaraan. Mobil itu terdaftar atas nama Wu Yu. Sekarang semua petunjuk cocok. Motif, bukti fisik, serta alat kejahatan yang dia miliki. Pelakunya adalah Wu Yu. Dia menabrak Joko Santoso. Karena Joko Santoso tidak hanya melihat mobil Audi miliknya, tapi juga dalam sketsa wajah dan identifikasi hampir menyentuh identitas aslinya. Aji Permana segera ajukan surat izin penggeledahan. Kita akan menggeledah rumah Wu Yu. Siap. Kak, Aku di sini. Jangan bicara lagi. Hemat tenagamu. mobil BMW hitam. Dia melihatku, mengejarku, menabrakku. Aku tahu semuanya. Maafkan aku, Joko Santoso. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Kalau saja saat itu aku bisa lebih tegas, tidak? Kita yang harus menangkapnya bersama. Aku bersumpah akan menangkapnya. Kak, kata dokter aku cuma luka ringan. Tenang aja. Bapak Polisi Tan, Kantor polisi sudah secara resmi menetapkan Wu Yu sebagai tersangka utama dan membentuk tim khusus penyelidikan, tapi Xiao Yue hanya mengandalkan bau dan pengakuan Joko Santoso rantai. Buktinya terlalu lemah. Dia itu figur publik.
Tanpa bukti kuat, kami tidak bisa menyentuhnya. Aku paham. Dia berani bertindak semaunya seperti itu karena dia yakin kita tidak bisa menemukan bukti langsung. Bengkelnya sudah kami periksa juga. Mobil BMW-nya memang sebelum kejadian pernah diservis. Catatannya sempurna. Orang ini kemampuan anti penyelidikannya sangat kuat. Semakin sempurna seorang kriminal, semakin sombong dia. Dia sebelumnya menikmati kesenangan mengendalikan segalanya dari balik layar. Tapi sekarang Joko Santoso tidak mati, dan kita sudah mengonfirmasi identitasnya. Aturan permainannya sudah berubah. Dia akan panik dan akan menunjukkan celah. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Yu, sebaik apapun kamu bersembunyi, kamu tetap meninggalkan jejak. Sekarang, giliranmu untuk bertindak. Tidak ada lavender, tidak ada cairan disinfektan, juga tidak ada bau badan orang asing sama sekali. Orang itu sangat hati-hati, mungkin memakai sarung tangan, dan waktu tinggalnya sangat singkat. Aromanya yang pekat membawa nuansa kayu dan herbal dari minyak esensial. Kau sedang menyindir ketidakmampuanku. Petunjuknya kau yang berikan. Kau takut. Tidak ada sidik jari. Kotaknya juga jenis yang paling umum di pasaran. Tidak bisa dilacak. Rekaman CCTV hanya menangkap seorang kurir yang memakai topi dan masker. Identitasnya tidak bisa dilacak. Mengirimkan sekotak produk perawatan kulit yang mahal. Apa artinya ini? Kita bahkan tidak bisa mengajukan surat perintah penggeledahan dengan ini. Dia tahu aku mencurigainya. Dia tahu aku menemukan perubahan di tangannya. Dia bahkan tahu aku sedang mencari bukti penggunaan merek minyak esensial tertentu olehnya. Dia memberitahuku. Dia tahu semua langkah kita dan sama sekali tidak peduli. Tapi kami masih tidak bisa menyentuhnya. Jejak kehidupannya sempurna. Mobil BMW itu pada waktu kejadian rute, perjalanannya juga berhasil menghindari kamera paling krusial. Hadi Susilo dari bengkel mobil juga bersikeras mobil selalu dirawat di bengkel. Kami tidak menemukan dia dengan kecelakaan itu hubungan langsung apapun. Dia menikmati keadaan ini, seperti kucing mengejar tikus. Sebelum dia merasa bosan, dia akan terus bermain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya menunggu begitu saja? Tidak. Karena dia suka permainan, maka kita ubah aturan permainannya. Cantik, apakah tidak enak badan? Butuh bantuan saya? Wah, ganteng juga ya. Ada perut six pack nggak? Mau tahu? Ayo ikut aku pulang. Ayo berangkat.
Turun. Pergi. Gila ya. Kamu gila ya. Malam-malam begini sial banget. Kamu baik-baik saja? Tempat ini tidak aman. Cepat pulang. Jangan urusi aku, buta sialan. Yang naik BMW itu berbahaya. Kamu aman. Hati-hatilah. Dia sudah kembali. Aroma lavender yang familiar. Sayang, maaf ya. Tadi itu salah paham. Cuaca dingin begini. Aku harusnya mengantarmu pulang. Sudah kuduga. Dia tidak akan ikut denganmu. Buta sialan, urusanku. Tak perlu kau urusi. Bunga mawarku. Sepertinya kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Kamu hanya bisa menyelamatkan tubuh mereka, tapi tidak bisa menyelamatkan jiwa mereka. Sedangkan aku datang untuk menyelamatkan jiwa mereka, membuat mereka terlahir kembali menjadi suci. Halo Pak Chen, dia tadi baru saja membawa pergi seorang gadis mengendarai mobil BMW. Itu Wu Yu. Cepat selamatkan dia, nanti tidak sempat. Xiaoyue, jangan panik. Kamu yakin itu Wu Yu? Hanya berdasarkan kata-katamu. Aku yakin, memang Wu Yu. Dia mengaku. Cepat selamatkan dia, nanti tidak sempat. Gadis itu dalam bahaya. Tolonglah, Lao Chen. Baik, aku percaya padamu. Aku akan segera mengajukan surat perintah penyelidikan. Kamu cari tempat aman dan tunggu di sana. Pak Chen, sudah larut malam, ada apa? Kami menerima laporan, perlu menggeledah rumahmu. Ini surat perintah penyelidikan. Silakan, tapi tolong gerakannya pelan-pelan ya. Bos Chen. Tidak ada. Pak Chen, sepertinya Pak datang untuk sia-sia ya. Mungkin Nona Lin yang memberi petunjuk pada Pak itu. Pendengaran manusia kadang bisa salah. Lagi pula seorang tunanetra mengandalkan perasaan untuk menilai sesuatu mungkin tidak terlalu akurat. Permisi, Dr. Wu. Ya, hati-hati di jalan. Barusan polisi datang, ada di atas. Mau keluar?
Kapten. Sudah kami geledah. Dari dalam sampai luar, semua prosedur legal sudah kami jalani. Tidak menemukan apa-apa. Atasan bahkan memarahiku habis-habisan. Menyuruhku menulis laporan pemeriksaan. Xiao Yue, kali ini kita terlalu gegabah. Maaf, Komisaris Chen. Aku sudah merepotkanmu. Tapi penilaianku tidak mungkin salah. Dia pasti menyembunyikan buktinya di tempat yang lebih tersembunyi. Tanpa bukti kuat, semuanya hanya omong kosong. Sudahlah, aku pulang dulu buat nulis laporan. Kakak, jangan putus asa. Aku percaya padamu. Dari awal sampai akhir aku selalu percaya padamu. Orang Sinting ini benar-benar licik. Cara biasa sama sekali tidak bisa menangkap kelemahannya. Kalau cara biasa tidak berhasil, maka kita harus pakai cara yang tidak biasa. Yang dia inginkan selama ini adalah aku. Kau sudah punya rencana? Nona Lin, Dr. Wu, sendirian? kenapa? Tidak berani mengundangku masuk? Sangat ingin mendekatiku ya? Menyukaiku? Seperti yang kamu inginkan. Silakan. Hati-hati. Sofanya sudah sampai. Minum air. Nona Lin, kenapa tiba-tiba datang ke rumah saya? Datang tanpa balasan. Bukankah itu menunjukkan saya kurang sopan? Oh ya, Dr. Wu. Waktu itu kamu bilang, adik perempuanmu meninggal dengan tragis. Jadi, apakah kamu merasa dunia ini sangat tidak adil? Benci sekali. Apakah kamu ingin mengatakan? Kamu ingin bilang, aku benci dunia ini. Jadi, baru jadi pembunuh berantai, benar? Kak Xiao Yue, kenapa kamu diam? Kamu bagaimana? Halo, kurir. Wu Yu, aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Tenang saja, aku akan merawat kakakmu dengan baik. Wu Yu, kamu sebaiknya. Kamu. Kamu menganggap dirimu sebagai pembersih dunia? Tapi sebenarnya kamulah yang paling menjijikan, paling kotor, paling pantas dibersihkan seperti sampah. Siapa yang kau bilang sampah? Kamu pikir kamu Tuhan? Bisa mengatur hidup mati orang lain? Padahal kamu cuma seorang yang cuma bisa melihat adikmu sendiri mati, tapi tak berdaya. Si pecundang, sama seperti semut, hanya bisa membunuh untuk menutupi ketidakmampuan dan pengecutmu. Bukannya kamu selalu pengen membunuhku? Sekarang aku berdiri di sini. Berani kamu sentuh aku, pengecut! Aku penasaran kematian adikmu itu. Kecelakaan. Atau... Karma, aku cekik kamu, cekik kamu, cekik kamu. Pakaianmu sudah diganti. Kau sudah bangun, jangan khawatir. Aku hanya mengganti pakaian yang kau kenakan sebelumnya. Harus kukatakan, bentuk tubuhmu sungguh indah.
berbeda dengan sampah-sampah yang menjijikan itu. Bagiku, kau sangat istimewa. Bahkan sesaat, aku tak tega membunuhmu. Ini di mana? Studioku, tempat pemurnian. Tempat yang susah payah mereka cari, tapi tetap tidak ketemu. Oh ya? Kita sangat mirip. Sama-sama pernah kehilangan orang terkasih. Bergabunglah denganku, Xiao Yue. Mari kita bersama-sama menjadi tukang bersih-bersih dunia. Membersihkan jiwa-jiwa kotor ini. Aku bukan Tuhan, dan tak akan berpura-pura menjadi Tuhan. Tuhan yang sejati akan memberikan hak hidup yang setara kepada semua makhluk, bukan merampasnya. Itu karena kau tidak melihat kekotoran mereka. Naifnya ingin menyelamatkan semua orang. Kau bisa melihat segalanya, tapi hanya memilih untuk membenci. Sangat disayangkan. Kau sama seperti mereka. Tinggallah di sini. Menjadi koleksi abadiku. Sekarang, ini adalah waktuku. Aduh, gimana ini? Gimana dong? Oh, Pak Polisi Chen. Pak Polisi Chen, kakak Xiao Yue dalam bahaya. Tuan Kolektor, sepertinya daftar koleksimu akan berkurang 1 nama. Polisi, jangan bergerak. Kak Xiao Yue, kamu baik-baik saja? Lin Xiao Yue. Kita seharusnya sejenis. Saling memahami luka masing-masing. Kau pikir ini sudah berakhir? Kemurnian, tatanan yang abadi. Kau tak akan pernah mengerti. Bawa dia. Tak akan mengerti. Kau tak akan pernah mengerti. Xiao Yue. Sudah lelah ya? Xiao Yue, kamu yakin mau ambil risiko? Aku khawatir. Pak Chen, di kulit kepalaku aku pasang chip pelacak. Ini jaminan terakhir. Aku cekik kau. Studio kerjaku, tempat yang mereka cari mati-matian juga tak bisa temukan. Semuanya sudah berakhir. Kak. Kak, minum kopi. Xiao Yue. Putusan pengadilan sudah keluar. Wu Yu pembunuh berantai, penahanan ilegal, percobaan pembunuhan berencana. Dijatuhi hukuman kumulatif, hukuman mati, dieksekusi segera. Iblis ini. Akhirnya mendapat. Hukuman yang setimpal. Terima kasih, Bapak Polisi Chen. Kamilah yang harus berterima kasih padamu. Tanpamu, Entah berapa banyak lagi. Korban yang akan berjatuhan. Hiduplah dengan baik. Xiao Yue. Kak, ada apa? Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Kak, sudah selesai. Nanti ada rencana apa? Tim Reserse Kriminal Polisi Kota mengirimkan undangan padaku. Menjadi konsultan khusus. Dengan caraku sendiri, aku akan teruskan. Hebat. Kalau begitu aku berencana ikut tes polisi pembantu. Nanti aku yang lindungi kakak. Salah. Bersama kakak melindungi lebih banyak orang. Hai. Mari kita bersulang untuk hari esok yang lebih baik. Bersulang.